Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berjumpa kembali. Kali ini terkait dengan persiapan evaluasi tahap pertama di dalam sistem kredit semester ini yang disebut dengan ujian tengah semester atau disingkat UTS atau biasa dibilang mid semester, jadi pertengahan. Dari rencana misalnya 14 kali pertemuan, maka evaluasi tahap awal biasanya diberikan setelah 7 kali atau 7 minggu pertemuan, lalu akan diselingi dengan evaluasi tahap awal atau yang tadi disebut dengan UTS atau mid semester. Nah, untuk pendidikan Pancasila ini, karena kebetulan yang saya ajar ini sedang berada di semester gasal tahun akademik 2020-2021, jadi semuanya sedang berada di semester 1. Nah, semester 1 ini agak khusus untuk kalender akademik tahun ini, dimulainya agak mundur karena ada keterkaitan dengan seleksi masuk perguruan tinggi yang tahapannya cukup panjang. Maka pelaksanaan perkuliahan mulainya juga mundur dari kakak-kakak kelas semester 3, 5, dan 7. Makanya mundurnya lebih kurang 4-5 minggu. Maka untuk semester 1, slot untuk evaluasi tahap 1 ini dimulai pada tanggal 2 November, disesuaikan dengan masing-masing prodi yang ada, apakah 1 minggu, 10 hari, atau 2 minggu. Nah, untuk mata kuliah Pancasila yang saya ampu ini, di beberapa fakultas saya karena sampai tadi malam belum bisa mengakses siakat untuk melihat jadwal, maka saya putuskan saja, mohon maaf. Kita akan melakukan ujian tengah semester ini di minggu kedua dari slot lokasi atau slot alokasi waktu dari UTS semester gasal ini, yaitu mulai dari tanggal 9 dan seterusnya. Jadi bukan dari tanggal 2. Nah, untuk minggu ini saya beri kesempatan untuk kita tersambung secara sinkronos melalui Zoom sesuai dengan jadwal perkuliahan. Mudah-mudahan tidak ada yang bentrok untuk menjelaskan teknis maupun materi yang kira-kira akan diujikan. Nah, mudah-mudahan ini sedikit banyak akan membantu saudara untuk mempersiapkan diri. Jadi siap persenjataan sebelum bertempur. Jadi strategi juga, karena dalam belajar ini juga perlu strategi. Bukan semuanya dipelajari, begitu ujian malah tidak bisa apa-apa. Jadi ada strateginya. Jadi nanti akan disampaikan pada pertemuan dengan masing-masing prodi. Saya ini ada prodi mulai dari di Fakultas Teknik itu ada 2, arsitek dengan lingkungan. Terus ada 1 di ekonomi pembangunan. Terus ada 2 di Visipol, itu hubungan internasional dengan ilmu komunikasi. Satu kelas semuanya. Lalu untuk di fakultas saya sendiri, di program studi ilmu tanah, baik kelas A maupun kelas B, saya yang membantu memfasilitasi untuk mata kuliah Pancasila ini. Jadi insya Allah semuanya sudah saya buat schedule di Zoom-nya untuk pertemuan. Tapi mohon maaf karena Zoom-nya ini yang gratis, jadi waktu pertemuannya sangat terbatas, 30 maksimal sampai 40 menit. Jadi setelah saya menjelaskan, silakan kalau ada yang ingin bertanya dan sebagainya disampaikan. Baik dari WA, nanti saya buka WA-nya, mau dari chat bisa, maupun dari Google Classroom-nya. Silakan saja pada saat itu.
Di luar dari itu mungkin saya tidak sempat untuk merespon semua pertanyaan. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk saudara benar-benar memahami apa-apa yang perlu saudara siapkan. Nah, ini nanti dilanjutkan dengan hasil rekaman dari pertemuan di masing-masing prodi. Silahkan dilihat kembali, mudah-mudahan juga ada sedikit manfaatnya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, supaya tambah semangat membuat videonya. Silahkan melihat atau menonton rekaman yang kita buat pada saat pertemuan di masing-masing prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, beriring doa buat kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik, khususnya bagi para mahasiswa, terutama yang di semester 1, karena mulai hari ini saudara mulai melaksanakan evaluasi pertama, yaitu ujian tengah semester atau disingkat UTS atau disebut mid semester. Pada hari ini sengaja saya mengundang seluruh peserta mata kuliah Pancasila dari program studi Arsitektur Fakultas Teknik Reguler A, kelas A. Ini pertemuan pertama. Selama ini ketemunya melalui GCR, materi pembelajaran direkam, lalu saudara bisa melihat, mendengar, dan mempelajari materi itu dengan lebih leluasa. Namun karena menjelang evaluasi tadi, yaitu ujian tengah semester UTS atau mid semester, kita adakan pertemuan singkat ini karena fasilitas Zoom ini fasilitas free, jadi hanya dialokasikan waktu 30 menit. Silahkan nanti ada yang ingin saudara tanyakan terkait dengan khususnya materi yang telah coba saya upload di Google Class maupun kisi-kisi terkait dengan evaluasi tahap pertama, yaitu ujian tengah semester UTS atau mid semester. Ini posisi sekarang sedang saya mute, artinya semuanya mic-nya dimatikan supaya dengan harapan semuanya bisa dengar dulu. Nanti lewat chat silahkan yang ingin bertanya menuliskan nama di kolom chat ini. Nanti akan saya unmute mic-nya. Atau lewat WA.
Pancasila Teknik Arsitektur. Bisa lewat chat, bisa lewat WA. Di kolom di GCR, Pancasila Arsitek Reguler A kelas A, sudah muncul postingan baru yaitu persiapan ujian tengah semester. Jadi lewat ini pun silahkan. Banyak ini jumlah kita, 50 orang. Posisi sekarang di jendela Zoom, partisipan 44 termasuk saya. Jadi ada 43. Tinggal 7 siswa lagi yang belum bergabung, belum bisa bergabung mungkin. Baik karena kondisi sinyal atau faktor lainnya. Biasanya kuliah dari rumah ini atau kerja dari rumah ini bangun paginya yang susah. Maka tadi harusnya jam 7.30, saya buat jam 8, kalau dikasih waktu sama Zoom 30 menit, jadi ini akan berakhir pada 8.30. Silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan dan sebagainya. Kalau berdasarkan Google Class untuk Pancasila ini harusnya itu sudah masuk ke bab mana babnya nih? Pancasila. Pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila. Oh ya, nonton bareng. Bentar, saya cari dulu buku. Kalau perkuliahan biasa, diharapkan kita bisa menyelesaikan sampai bab 7
yaitu mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, biasanya kalau ujian tengah semester itu paling tidak sudah melewati 3 bab. Mulai dari bab 1, pengantar pendidikan Pancasila, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa, dan yang ketiga, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Jadi kita sepakati atau saya berharap saudara bisa mempelajari ini sampai ke bab 3. Jadi dari buku wajib itu silahkan saudara pelajari, baca pelan-pelan. Nanti pada saat ujian, karena belum pernah pertemuan secara langsung atau sinkronus ini, dan siakat saya belum bisa akses sampai sekarang, masih error siakat. Saya tidak dapat jadwal pasnya, maka saya buat ujian itu di servis siakat sedang bermasalah. Servis siakat sedang bermasalah. Jadi kita jadwalkan ujian untuk mata kuliah Pancasila pada program studi Arsitektur Fakultas Teknik semester Gasal 2020-2021 akan disampaikan atau diupload di GCR minggu depan, yaitu pada tanggal 9 pada jam sesuai dengan jam 7.30. 2 jam pelaksanaannya, silahkan saudara ikuti dengan baik, coba jawab, bekerja sendiri, karena di GCR ini mana dia? GCR tugas persiapan petunjuk Erni Aulia mana Erni Aulia? Mana sini? Erni Aulia. Mana dia tadi? Silahkan, siapa nih Mbak Erni Aulia? Permisi Pak, perkenalkan nama saya Endri Aulia. Saya ingin bertanya Pak, ini kan kita mau UTS nih kan Pak, ini pengerjaan soalnya via apa ya Pak? Jadi gini ya, untuk semuanya juga, memang belum sampai ke situ tadi. Jadi pengerjaannya soal akan saya upload insya Allah di Google Classroom. Jadi dia seperti yang barusan tampil tadi, persiapan UTS. Nah,
kebiasaan saya untuk memfasilitasi segala kemungkinan, UTS itu menjadi 3 slot. 3 slot itu artinya 3 waktu pelaksanaan. Mudah-mudahan bisa saudara kerjakan di slot yang pertama. Slot yang pertama itu ujian tengah semester atau UTS atau MID itu diberikan sesuai dengan jadwal kuliah tadi, karena saya tidak bisa lihat jadwal di Fakultas Teknik, maka saya buat jadwal ujian itu sesuai jadwal kuliah. Mudah-mudahan semuanya tidak ada masalah. Jam 7.30 sampai jam 9.30. Itu nilainya 100 maksimal. Yang bisa mengerjakan antara jam 7.30 sampai jam 9.30. Itu nilainya 100. Kalau benar semua. Lalu ada namanya UTS Take Home. UTS Take Home itu artinya bagi yang tidak bisa upload sampai jam 9.30, tidak usah khawatir, kerjakan saja sampai 24 jam. 24 jam otomatis hari Selasa tanggal 10 sebelum jam 7.30. Saudara upload. Misalnya malam saudara selesai, saudara upload. Namun mohon maaf kalau yang UTS Take Home itu nilai maksimalnya hanya 90. Jadi usahakan dulu dapat dikerjakan di UTS yang sebenarnya 7.30 sampai 9.30. Namun misalnya kendala sinyal dan sebagainya tidak bisa upload, maka saudara upload di UTS Take Home. UTS Take Home pun setelah 1 kali 24 jam masih masalah lagi, masih ada 1 slot terakhir yaitu UTS jadi tugas. UTS jadi tugas itu waktunya 1 minggu. 1 minggu artinya sampai tanggal 16 sebelum jam 7.30. Namun mohon maaf nilainya hanya 80 maksimal. Jadi silakan saudara kerjakan UTS itu atau saudara usahakan untuk bisa diupload sekiranya sinyal dan sebagainya bermasalah sampai batas 1 minggu. Itulah slot terakhir. Jadi saya ulangi, ada slot pertama yang nilainya 100, itu tanggal 9 antara jam 7.30 sampai jam 9.30. Yang nilainya 90 itu setelah jam 9.30 pada hari Senin tanggal 9 sampai besok hari Selasa sebelum jam 7.30. Terakhir yang jadi tugas itu sampai 1 minggu batasnya hari Senin berikutnya sebelum pukul 7.30. Nilainya hanya 80 kalau benar semua. Terus soalnya dia dalam bentuk PDF. Jadi saudara unduh dulu, saudara download di GCR soal itu. Kalau komputer saudara membaca PDF-nya pakai Nitro, saudara bisa convert ke Word. Kalau pakai Nitro. Kalau saya pakai Nitro, jadi saya bisa convert to Word. Sebentar, saya lihatkan. Nah, ini kalau pakai Nitro, ini Nitro, ini ada convert to Word. Jadi soal yang bentuknya PDF ini, saudara convert ke Word, saudara jawab masing-masing soal, jawab semua. Setelah itu saudara save lagi dari Word tadi menjadi PDF. Apa sebab? Yang pertama, kalau di-save ke PDF, filenya lebih kecil. Yang kedua,
memperkecil kemungkinan perubahan dari word yang saudara ketik pada saat saya buka dengan word saya. Karena saya pakai word 2013. Jadi word saya 2013. Kemungkinan ada yang pakai word lebih tinggi atau pakai word yang lebih rendah. Nah, itu kadang-kadang kalau diambil, dia bermasalah. Berubah baris, berubah spasi, dan sebagainya. Makanya, setelah saudara jawab dalam ketikan dalam bentuk Word, mau Word yang dari Microsoft atau Word yang open source, terserah. Lalu saudara save dulu ke PDF, itu untuk amannya. Jadi, pada saat saya buka, saya mengoreksi pun di dalam bentuk PDF. Itu kelebihannya. Mungkin itu saudara apa tadi? Erni Aulia Ahlami. Ya, silakan kalau ada yang lain lagi. Masih ada 15 menit. Siapa ini? Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Saya Firman Syah dengan NIM ini ingin bertanya Pak. Untuk soalnya apakah menggunakan soal pilihan ganda? Ini sih, ini rahasia dapur nih Mas Firman. Ngapa? Kamu suka yang itu, pilihan atau yang apa tadi? Dia nanya apa tadi? Pilihan ganda atau esai, Pak? Jadi kalau dari sisi mahasiswa, itu sukanya pilihan biasanya. Tapi saudara harus tahu, pilihan itu, apalagi untuk mata kuliah macam Pancasila ini, jauh lebih susah daripada esai. Terus terang saya pernah mengerjakan soal-soal ini, misalnya nanti saya ada ikut pelatihan dari Lemhanas itu pasti ada pre-test sama post-test. Itu pilihannya Mas Firman, antara A, B, C, D, kalau dia pilihan A, B, C, D ya, pilihan ganda, susah benar, mirip-mirip semuanya. Yang mana yang benar nih? Itu dia kalau pilihannya. Apalagi kalau dia benar salah. Aduh, benarkah salah nih? Benarkah salah? Apalagi kalau yang dikeluarkannya misalnya yang bersifat butir-butir, pasal-pasal. Aduh, demam. Tapi kalau esai sebenarnya itu jauh lebih enak. Apalagi yang suka anak gaul, yang suka ngumpul. Disuruh banyol, disuruh ngomong kan. Disuruh sembang. Aduh, sedap benar dia. Jadi menurut saya gini. Pokoknya jawab ya panjang-panjang sedikit, kira-kira 10 baris. Itu kalau esai. Dan kalau dari sisi dosen, dari sisi saya contohnya, saya akan jauh lebih sulit membuat soal pilihan atau benar salah. Saya perlu waktu yang lama untuk membuat itu. Tapi kelebihannya, mengoreksi soal pilihan atau soal benar salah jauh lebih cepat. Tinggal cocokkan dengan kunci, udah langsung jawab. Langsung tahu nilainya. Kalau zaman dulu pakai plastik transparan yang dibolong-bolongin. Tek, langsung tahu. Salah 6 dari 10. Dapat 4. Tapi kalau esai, buat soalnya gampang di sisi dosen, buat soalnya relatif gampang lah istilahnya, bisa cepat lah. Namun koreksinya yang perlu waktu lama, karena harus dibaca satu-satu. Karena resikonya kalau saya tidak baca, kesusahan juga dalam menentukan, memberikan nilai. Maka selalu dalam soal saya, kalau saya tidak lupa, selalu saya kasih bobot. Jadi itu juga penting bagi saudara. Saudara dalam mengerjakan soal dalam waktu yang terbatas, pilihlah soal-soal yang bobotnya besar.
Ada yang bobotnya 10, ada bobotnya 5. Kerjakan dulu yang 10. Kalau memang saudara udah bingung, dari 10 soal misalnya, yang mana mau dikerjakan nih. Saudara kejar dulu soal yang bobotnya besar kalau bisa. Dan saudara yakin ini saudara bisa jawabnya. Karena kalau yang bobotnya besar, peluang saudara untuk dapat mengumpulkan nilai yang banyak itu lebih terbuka gitulah istilahnya. Itu ya Mas Firman ya. Selamat menduga-duga. Ini dari Gusti Randa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya, bahan yang kita pelajari untuk UTS yang dari YouTube dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat ya. Sekian, terima kasih. Ya, benar, Mas Gusti Randa. Kayak nama bintang film nih, seingat saya. Film Siti Nurbaya. Gusti Randa. Oh, jadi orang tuanya penggemar Gusti Randa nih mungkin. Benar Mas, tadi baru saya sampaikan yang di YouTube itu, sebentar dulu. Mas Gusti Randa belum itu ya, belum subscribe dengan like ya. Karena saya lihat yang udah ini. Jangan lupa. Biar Sudah saya... Pak, Oh udah ya. Maaf lah, saya suka ngelihat itu kan. Cita-citanya ingin jadi YouTuber kali. Udah ketuaan. Paling enggak biar tambah semangat, ada yang mengkritisi dan sebagainya. Jadi Mas Gusti, saya lanjutkan lagi. Benar sekali, artinya Mas Gusti juga udah mengikuti di GCR. Itu materi yang sudah berhasil saya buat rekamannya. Namun jangan hanya yang saya sampaikan itu ya Mas Gusti ya. Mas Gusti juga kalau dapat baca yang bukunya udah punya belum? Ini tadi. Nah, buku ini kalau perkuliahan normal ini sebagian wajib, harganya tidak terlalu mahal. Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi dari Direktorat Jenderal Pembelajaran. Ini untuk UTS, ujian tengah semester ini, cukup dibaca sampai bab 3. Dibaca satu kali, terus poin-poin pentingnya dilihat. Kalau yang beli, yang macam saya punya buku, ini yang saya punya, ini kertas ini ya, agak susah karena ini bolak-balik. Untuk di stabilo tuh tembus. Di stabilo dia tembus. Jadi hanya dikasih macam apa nih? Post-it. Ini namanya post-it. Di post-it dikasih batas-batas seperti ini supaya pada waktu ngulang-ngulang tuh langsung buka di batasan-batasan ini. Oh, ini dia bab. Oh, ini bab ini. Oh, ini rangkumannya. Oh, ini apanya. Dikasih post-it aja. Kalau yang dapat buku yang agak mahal sedikit, mungkin bahannya dari kertas HVS. Kalau kertas HVS, walaupun dia bolak-balik, masih bisa di stabilo, tidak tembus. Tapi kalau ini rata-rata buku-buku sekarang mengikuti zaman dulu buku novel. Buku ini memang sangat ringan, karena bahannya memang bahan yang ringan, jadi gampang. Cuma kesulitannya kita tidak bisa mencoret-coret di situ menggunakan stabilo untuk poin-poin penting yang menurut kita perlu kita ingat. Nah, itu kira-kira. Oke ya Mas Gusti ya, terima kasih sudah subscribe, sudah like. Saya lihat di WA dulu, apakah ada yang masuk lagi. Oh, dari Firman. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya Mas. Sabar ya. Lebih sedap deg-degan kan. Anggap aja soalnya sulit benar.
Jadi saudara akan belajar dengan baik. Tapi jangan hanya pelajaran ini ya. Pelajaran yang lain, arsitek ini lebih berat lagi nih di studionya nih. Udah mulai masuk studio kan saudara? Di semester 1 belum ya? Kalau udah masuk studio tuh udah nggak pulang-pulang katanya. Udah jadi Bang Toyib kalau yang laki-laki. Kalau udah masuk studio. Kalau yang perempuan apa istilahnya ya? Yang perempuan nih. Nggak tahu sekarang ini lebih banyak ketua kelas kita siapa sih? Mas Gusti, Mas Firman. Ketua kelas siapa Mas Firman? Marcella, Pak. Siapa namanya? Marcella. Marcella perempuan. Marcella, Pak. Iya, perempuan, Pak. Aduh, yang cowoknya nih gimana? Pemimpinnya. Ini zaman Bu Mega nih kalau gitu. Marcella, mana Marcella? Marcella. Aduh. Apa sebab kecenderungannya? Karena selama saya mengajar dan saya juga pernah kuliah seperti saudara. Marcella udah masuk belum? Mana dia? Depannya apa namanya? Oh, ini dia Marcella. Marcella, mana videonya tak dihidupkan kalian nih? Takut putus ya? Marcella ini nomor urut berapa nih? Jadi, akal-akalan mahasiswa nih, dia paling tidak mau disuruh jadi ketua kelas. Karena dalam tanda petik, ketua kelas itu sama dengan babu. Babu atau kacung. Jadi dia yang paling sibuk. Kalau perkuliahan tidak dalam jaringan, dia yang harus ngapus papan tulis, dia ngambilkan spidol, dia ngambilkan LCD kalau LCD-nya belum terpasang di langit-langit kelas. Dia apalagi ya, selalu harus menghubungi dosen dan dihubungi dosen untuk ngasih tahu, oh perkuliahan diundur 1 jam, oh minggu ini kita tidak kuliah, diganti minggu depan 2 kali. Jadi sama dengan mahasiswa ini malas direpotkan, jadi tidak mau jadi ketua kelas. Dicarilah kira-kira siapa yang bisa apa bahasa anak muda ini ya, dikerjakan lah. Jadi dialah disuruh jadi ketua kelas. Tapi kalau saya, ketua kelas tuh dijamin, tidak janji sih, biasanya saya kasih A. Karena sebagai jasa-jasa baiknya. Mulai sekarang jadilah ketua kelas. Mudah-mudahan banyak dosen yang berprinsip seperti saya. Karena kesian ketua kelas itu memang, kita tuh gitulah. Padahal jadi ketua kelas di perkuliahan maupun di tingkat SLTA waktu itu, jadi OSIS, itu adalah pembelajaran soft skill. Yang sekarang disibuk-sibukkan sama Mas Menteri itu, soft skill tuh. Soft skill itu dapatnya dari situ, bukan dari materi gambar bangun, gambar pensil, gambar 3 bidang. Itu bukan soft skill. Soft skill itu kepemimpinan, mengorganisasi orang, apalagi bagaimana strategi, pokoknya yang gitu-gitulah. Yang bukan dari materi pokok yang kita ambil. Saudara arsitek, kalau gambar rumah ya harus bisa, tapi itu bukan soft skill, itu kemahiran utama. Tapi nanti kalau cari kerja, orang itu akan lihat. Di perkuliahan apa saja selain pekerjaan di studio yang saudara kerjakan. Oh, saya buka warung, Pak. Kalau di luar jam kerja, saya jual cappuccino cincau di Jalan Sumatera. Oh, gimana hasilnya? Alhamdulillah, Pak. Paling tidak ongkos bensin saya dan ini gini. Nah, itu pewawancara langsung tahu anak ini punya nilai wirausaha, berani menghadapi tantangan. Soft skill itu di luar. Nah, salah satunya adalah belajar memimpin. Di mana dapatnya? Mulai dari keluarga, kalau dia anak tertua misalnya. Tapi kalau di kuliah ini itulah dia jadi ketua kelas, nanti jadi senat, jadi apa lagi, yang gitu-gitulah. Belum lagi masuk dalam himpunan mahasiswa arsitektur seluruh Indonesia, cabang Universitas Tanjung Pura. Nah, itu lagi lebih lagi. Apalagi sekarang istilahnya kampus merdeka kan.
Macam mana saudara dapat informasi bahwa studio di UGM atau studio di UI lebih bagus dari studio di Untan? Mau nanya dengan dosen, nggak dijawab. Tapi dari sesama anggota himpunan mahasiswa arsitek, cabang UI, mahasiswa arsitek, cabang UGM, atau apalah istilah namanya, saya nggak ngerti. Pokoknya gitu, saudara WA-WA-an, ada grupnya, misalnya, dalam himpunan itu dapat informasi, oh, kalau dosen gambar bidang di UI ini orangnya enak, walaupun garang tapi ilmunya banyak. Wah, saudara ambil kuliah di UI 6 bulan. Mantap. Nanti di transkrip tuh ada mata kuliah gambar apa, mata kuliah elektro apalah contohnya. Marcela, contohnya apa Marcela? Atau siapa tadi? Firman. Mata kuliah yang sangat ini. Iya, Pak. Studio di UI pakai AC, satu mahasiswa, satu meja gambar, tambah satu meja biasa untuk laptop. Satu mahasiswa. Misal. Itulah dia, informasinya dapat dari mana? Kampus Merdeka nih. Kampus Merdeka nih, ambil, jangan disia-siakan. Kesempatan. Saya nih kemarin, misalnya, waktu pilihan SBMPTN milihnya UI sama Untan, lolosnya Untan. Milihnya UGM sama Untan, lolosnya Untan. Saya tidak lolos dua-duanya, akhirnya masuk mandiri, alhamdulillah misalnya dapat di Untan. Nah sekarang ada kampus Merdeka, bantailah kuliah. Kalau bapaknya orang Bugis, kuliah ke Sulawesi Selatan, ke Makassar. Biar merasa kampung sorang. Gitu. Nah, itulah bagian dari soft skill yang kita bicarakan tadi. Itu pemahaman saya ya, jangan disamakan. Karena saya terus terang dulu kuliah tahun 86 sampai tahun 91. Kuliah itu 5 sampai 7 semester. Terus-terusan jadi ketua kelas. Tapi di semester atas tuh kan makin sedikit pertemuan dan sebagainya, ya enggak lah. Ketua kelas zaman dulu bukan jadi kacau. Tempat duduk kuliah saya tuh udah disediakan. Saya datang terlambat pun pasti dapat duduk depan. Saya nulis nih pakai tangan kiri, cidal. Meja kuliah itu, mejanya cuma ada di sisi kanan. Jadi kursi yang disediakan sama anak buah tuh 2. Supaya saya bisa pakai mejanya, tapi orang nggak ada duduk di situ. Jadi zaman itu aura ketua kelas masih kuat. Tapi kalau sekarang tanda petik dah. Babu, kacung, kesian benar saya ketua kelas nih. Saya berusaha mengangkat kembali lah harkat dan martabat ketua kelas. Dah, lanjut lagi. Habis waktu kita nanti cerewet yang macam-macam. Terima kasih banyak Pak. Ini siapa nih tadi? Oh, Mas Gusti. Oke. Di WA. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oh ya, Mas Firman ya, Mas Firman. Oke, mungkin tidak ada lagi di chat. Permisi Pak, izin bertanya. Nanti pas UTS kita. Oh ini Aulia tadi ya. Via apa Pak? Oh ya, udah dijawab ya tadi ya. Di GCR, saudara unduh dulu, download dulu soalnya. Lalu karena dia PDF, saudara pindahkan dia ke Word supaya bisa langsung saudara ketik bawahnya. Kalau yang tidak punya fasilitas itu, ya udah pakai print screen. Saudara potong-potong, saudara ketik di bawah, baru jawabannya di bawah. Pertanyaan, jawaban. Jika itu ujiannya esai. Kalau ujiannya ABCD, tidak perlu dicatat, langsung dijawab pun boleh. Misalnya nomor 1, D. Apa D-nya tuh? Nomor 2, B. B itu apa? Tetap harus disebut supaya antara B Bravo dengan D Delta tidak sama. Jadi untuk meyakinkan saya bahwa saudara milih Bravo B atau memilih D Delta,
saudara ketik lagi jawaban D itu apa. Itu kalau dia pilihan ganda. Sama dengan kalau benar salah. Ya. Ini tidak ada di chat di GCR pun tidak ada pertanyaan untuk arsitek ini. Terus saya lihat lagi di WA. Di WA juga tidak ada lagi. Terus di Zoom chat juga udah kosong. Oke, mungkin itu seputar persiapan UTS kita. Saya doakan mudah-mudahan saudara tetap sehat minggu depan, jadi dapat melaksanakan UTS kita untuk mata kuliah Pancasila. Saya mohon maaf, artinya karena saya tidak bisa lihat jadwal dari Syakat, saya ambil keputusan tadi malam diberikan minggu depan tanggal 9 sesuai dengan jadwal kuliah. Saudara bisa atur untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan tidak memberatkan saudara dan saudara dapat menyelesaikan semua ujian-ujian atau evaluasi tingkat pertama ini untuk seluruh mata kuliahnya dengan baik dan lancar sebagai bagian dari usaha untuk mencapai cita-citanya. Mudah-mudahan semuanya sudah mulai tumbuh rasa senang dengan kuliah di arsitektur. Tidak ada yang merasa terbebani, tidak ada yang merasa, aduh gimana nih beratnya kuliah. Saudara perlu tahu, tidak ada yang mudah dalam merentas cita-cita nih. Tinggal saudaralah yang harus kuat gitu. Karena ada orang yang udah berhasil jadi sarjana arsitek. Jadi tidak ada alasan selama masih punya kepala, masih punya badan, masih punya kaki. Mungkin ada yang tidak punya kaki kali yang udah jadi sarjana. Jadi pasti bisa. Sekarang cuma dilatih ya. Yang biasa jarang gunakan. Pernah dengar cerita itu kan orang lelang otak kan? Nah itu menghina sekali sebenarnya. Begitu dibuka lelang otak dari Amerika, tidak ada yang nawar. Otak dari Jepang, tidak ada yang nawar. Begitu otak dari Indonesia, banyak yang nawar. Karena jarang dipakai rupanya. Jadi ibarat kita beli eksternal hard disk itu masih kosong. Sekarang kan udah 1 tera, 2 tera. Jadi kalau beli yang 1 tera dulu, otak kita nih istilahnya, baru dipakai 100 mega selama hidup. Jadi kan luar biasa. Sekarang pakai peras otak, tangannya, semuanya, kejeliannya, ketelitiannya, kesabarannya. Selesaikan perkuliahan ini dengan baik, supaya orang tua saudara menjadi bangga. Adik-adik kalau yang anak paling pertama, atau kalau dia anak bungsu, abang-abangnya biar bangga dengan adiknya. Alhamdulillah adik aku kuliah di arsitektur. Aku pengen macam abang aku kuliah di arsitektur, berhasil. Nggak ada yang gampang, jangan saling melihat, oh kayaknya kuliah di fakultas itu enak ya. Nggak ada macam kita nih masuk studio berjam-jam, berhari-hari. Lain lah. Lain, targetnya kan lain-lain. Mau jadi apa? Ya, udah mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pertemuan ini terpaksa saya akhiri karena proses kalau yang free ini 30 sampai 40 menit. Nanti kita ketemu lagi di GCR. Mudah-mudahan saya sempat membuat lagi video terkait pembelajaran selanjutnya yang belum bisa terupload karena banyak kesibukan juga. Jadi itulah yang bisa disampaikan, pelajari bukunya dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Semangat terus. Semangat. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sumpah Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. harap kasih, Pak. ya. Alhamdulillah sudah dilihat rekamannya. Mungkin ada yang kelewat atau lupa. Ada pertanyaan temannya yang sangat bermanfaat. Mungkin bisa menambah pemahaman saudara.
Jadi itu kira-kira teknis dan materi yang akan kita berikan pada saat mengevaluasi tahap 1 atau ujian tengah semester atau UTS, atau sering juga disebut dengan mid semester. Setelah melakukan pertemuan 7 kali, jika itu direncanakan 14 kali pertemuan. Makanya totalnya semuanya 16. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, dapat melaksanakan ujian tengah semester ini, tidak hanya Pancasila, tapi semua beban kredit yang saudara ambil di semester 1 ini sebagai mahasiswa baru mungkin perlu tenaga baru nih, teknis baru, bagaimana caranya bisa menyelesaikan semua milestone. Jadi ini milestone pertama, ujian tengah semester, nanti ada milestone berikutnya, ujian akhir semester. Baru nanti saudara bisa lihat berapa nilai yang bisa saudara dapatkan, saudara kumpulkan. Saya berdoa mudah-mudahan semuanya dapat nilai yang memuaskan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tadi di subscribe, like, mudah-mudahan nambah semangat saya membuat videonya. Siapa tahu kecapaian, walaupun sudah uzur kata orang, menjadi YouTuber. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.